Oke. Kita masuk nilai kerohanian kebaharian ya. Kira-kira apa sih nilai kerohanian kebaharian? Kira-kira apa? Kalau bicara rohani berarti bicara tentang agama. Agama, oke. Terus apa arti rohani gitu? Ruh. Nah, ruh. Pernah dengar kata ruh? Pernah, Pak. Apa tuh ruh? Kayak jiwa, Pak. Oke, betul, jiwa ya gitu. Nah, jadi nilai kerohanian kebaharian ini nilai-nilai yang terkandung sebenarnya di dalam diri kita gitu ya, di dalam jiwa-jiwa kita gitu ya. Nah, apa aja? Nah, oke, kalau secara pengertian gitu ya, nilai kerohanian kebaharian itu segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap ini tadi, emosi dan kejiwaan. Gitu ya. Ini tipe ya, kejiwaan. Semangat dan perasaan yang diyakini memiliki kebaikan dan kebenaran yang sangat berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani. Ada apa aja? Yang pertama, nilai kebenaran kebaharian, nilai intelektual kebaharian, nilai estetis kebaharian, nilai seni budaya kebaharian, nilai kebaikan kebaharian, nilai sosial kebaharian, dan nilai agama kebaharian. Oke. Nah, nilai-nilai ini berpengaruh terhadap ini ya, emosi dan kejiwaan. Gitu. Oke, kita mulai bahas nilai kebenaran kebaharian. Nah, nilai kebenaran kebaharian, segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap kebenaran. Ini juga tipe nih, kebenaran, fungsi, peran dan manfaat laut yang sangat berguna bagi manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oh, ini banyak yang tipe nih. Contohnya berupa, nah, jadi apa sih yang benar gitu ya? Sifat dan karakteristik potensi dan sumber daya laut yang terkandung dan tersimpan di dalamnya dimengerti dan dipahami serta diyakini mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Benar nggak? Potensi sumber daya laut itu diyakini bisa mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Benar, Pak. Benar. Nah, makanya disebut sebagai nilai kebenaran. Gitu. Lalu benar nggak seluruh energi terbarukan dan tidak terbarukan yang berada di laut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung kepentingan dalam kehidupan manusia? Benar, Pak. Benar, gitu. Makanya disebut sebagai nilai kebenaran kebaharian, gitu ya. Lalu laut dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah fakta dan tantangan yang nyata dalam kehidupan manusia. Ini nyata nih, nyata dalam kehidupan manusia. Nah, itu nilai kebenaran kebaharian, gitu ya. Oke, selanjutnya nilai intelektual kebaharian, berarti segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap kecerdasan akal, pikiran berdasarkan ilmu pengetahuan, pengertian dan pemahaman serta kemampuan yang sangat bermanfaat bagi manusia dalam menentukan sikap dan perilaku serta tindakan dalam kehidupan bahari. Nah, berarti kalau intelektual tadi ya hubungannya dengan kecerdasan, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengertian dan pemahaman. Contohnya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang diperlukan dalam setiap kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan laut. Gitu. Laut dengan segala isinya menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap implementasi kegiatan pengelolaan pada seluruh aspek kelautan. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, zaman dahulu gitu ya, dan mungkin masih sampai sekarang masih diwarisi gitu ya. Orang yang sukunya ya, orang-orang yang bekerja di laut ya, nelayan-nelayan gitu, atau pas tugas liburan ya, pernah ada tuh kita bahas tentang suku Bajo ya, suku Bajo. Nah, suku Bajo itu memiliki kemampuan dalam membaca arahnya itu lewat bintang, gitu ya, lewat bintang, arah lewat bintang. Lalu cuaca lewat angin, gitu. Kira-kira kalau anginnya seperti ini, bagaimana nih cuaca nanti ke depannya? Nah, itu bisa dilihat lewat angin, gitu. Nah, ini juga termasuk nilai intelektual kebaharian, gitu ya, karena masuk ke dalam ilmu pengetahuan, pengertian, pemahaman, gitu ya. Nah,
Ini bisa dibilang adalah astronomi tradisional gitu ya, astronomi tradisional, tidak menggunakan teknologi gitu ya. Nah, kalau menggunakan teknologi, nah itu lebih mantap lagi ya nilai intelektual kebahariannya. Oke, ada yang mau ditanyakan nilai intelektual? Atau ada contoh lain nggak kira-kira nilai intelektual kebaharian? Ada tahu kapal khas Indonesia yang besar yang dari Sulawesi? Kapal apa namanya? Tahu Pak, cuman lupa namanya. Oke, kapal pinisi. Pernah dengar kapal pinisi? Belum, Pak. Nah, itu dari salah satu kapal khas Indonesia gitu ya, yang memiliki kemampuan gitu ya, sehingga mampu berlayar keliling dunia gitu ya, keliling dunia. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari nilai intelektual kebaharian gitu, karena pengetahuannya membuat kapal gitu ya. Nah, itu contohnya tuh. Terus nilai estetis kebaharian yang ketiga. Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap perasaan yang sangat berguna bagi manusia dalam menciptakan kehidupan yang indah dan damai gitu. Jadi ketika berbicara tentang laut gitu ya, membuat perasaan itu jadi indah, damai, itu masuk ke dalam nilai estetis kebaharian gitu. Contohnya apa? Letak geografis Nusantara sebagai jamrut khatulistiwa gitu ya, sehingga memiliki keindahan laut gitu ya, ekosistem laut yang indah gitu, baik dari permukaannya gitu ataupun juga sampai ke dalam lautnya. Nah, itu kalau kita ngelihat itu pasti wah, keren banget gitu kan, indah banget gitu kan. Lagi duduk-duduk sore-sore di pantai ngelihat matahari terbenam, aduh nyaman, indah. Nah, itu masuk nilai estetis kebaharian gitu ya. Atau ada yang snorkeling, atau ada yang menyelam gitu ya, melihat keindahan bawah laut, itu juga ketika kita merasa indah gitu ya, merasa damai gitu melihat itu bisa masuk ke dalam nilai estetis kebaharian gitu. Makanya masuk nih objek wisata bahari gitu ya, olahraga perairan, seni dan budaya bahari gitu ya. Objek-objek penting di laut yang khususnya memiliki aspek keindahan. Itu nilai estetis kebaharian. Atau nilai seni budaya kebaharian. Nah, ini yang keempat nih, selanjutnya. Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap keindahan dan ketentraman yang sangat berguna bagi manusia dalam mendapatkan kesenangan dan hiburan, termasuk mewujudkan pola hidup bahari. Gitu. Ini agak mirip memang nih, tapi di sini bukan hanya indahnya gitu ya, tapi ada seni dan budayanya. Contohnya apa? Contohnya? Pernah lihat acara di laut gitu ya, kalau beberapa daerah itu ketika nelayan itu mendapatkan hasil tangkapan yang banyak gitu ya, mereka mengadakan sebuah upacara bersama gitu ya, sebagai tanda syukur bahwa hasil tangkapannya itu banyak. Nah, itu termasuk seni budaya dan tradisi bahari gitu. Itu atau juga ada tarian-tarian gitu ya, tarian-tarian khas yang menggambarkan tentang laut gitu ya, menggambarkan tentang keindahan laut atau menggambarkan tentang rasa syukurnya gitu ya terhadap laut. Nah, itu juga termasuk dalam seni budaya dan tradisi bahari. Jadi banyak ya, bisa dari nyanyian gitu ya, bisa dari tarian ataupun upacara gitu ya, ataupun mungkin bisa dari hasil karya seni gitu. Ada banyak gantungan-gantungan dari kerang gitu. Itu termasuk ke dalam nilai seni budaya kebaharian gitu ya. Hasil-hasil keterampilan ya, alat-alat kesenian, nah itu masuk ke dalam seni budaya kebaharian. Oke, terus nilai kebaikan kebaharian yang kelima. Segala sesuatu tentang yang terjadi, tersimpan dan terkandung dalam laut dimengerti dan dipahami serta diyakini sebagai anugerah dan karunia Tuhan yang menjadi sumber kebaikan dan pembawa kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, kalau ini melihatnya bahwa di dalam laut itu jadi sumber kebaikan dan pembawa kemaslahatan gitu ya, memberikan manfaat bagi umat manusia.
Nah, ini diyakini gitu ya, diyakini dan di dalam jiwa kita masing-masing. Nah, ini masuk ke dalam nilai kebaikan kebaharian. Gitu. Terus yang keenam, nilai sosial kebaharian. Kalau nilai sosial berarti hubungannya apa? Ketika kita bisa ini ya, segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia, gitu ya, dalam mewujudkan persatuan, kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan bangsa. Itu contohnya ini sebagai tempat beraktivitas, sebagai media transformasi, sosialisasi, komunikasi, gitu ya. Jadi banyak nilai sosial kebaharian, gitu ya. Contohnya ketika menangkap ikan, gitu ya, nelayan tuh nggak sendiri nangkapnya, gitu ya, beramai-ramai, gitu ya. Nah itu pasti terjadi komunikasi, gitu, pasti terjadi menciptakan persaudaraan, gitu ya, gitu antar teman nelayan. Nah itu termasuk ke dalam nilai sosial kebaharian. Itu baru dari satu kelompok, gitu ya. Nanti bisa juga ketika ikannya itu dijual, gitu ya, itu nggak hanya jadi nilai ekonomi, tapi juga bisa jadi nilai sosial, gitu, karena mendatangkan kegiatan dan komunikasi serta sosialisasi. Kemudian nilai agama kebaharian. Nah, ini yang terakhir nih, segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap keimanan dan ketakwaan manusia kepada Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita meyakini gitu bahwa laut dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan, laut sebagai salah satu tanda kebesaran Tuhan, dan laut dengan segala sesuatu yang tersimpan di dalamnya, kita mengerti, kita pahami, kita yakini bahwa merupakan sumber kehidupan yang merupakan anugerah dan karunia Tuhan. Nah, itu termasuk ke dalam nilai agama kebaharian. Gitu. Nah, tadi contohnya bisa digabungkan juga dengan seni budaya, gitu ya. Ada yang melakukan upacara, gitu ya, ritual, gitu. Nah, kalau yang beragama biasanya ya kita kalau bersyukur, gitu ya, berdoa, gitu ya, melakukan ibadah, nah itu bisa masuk ke dalam nilai agama, gitu ya, nilai agama. Oke, itu nilai-nilai yang terdapat pada nilai kerohanian kebaharian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?